Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Dan kami percaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat yang diberkati ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu. Membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki dan terang di dalam setiap jalan-jalan kami. Roh Kudus urapi setiap kami Tuhan, sehingga pesan firman Tuhan boleh sampai kepada kami semua, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup ini. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, sama-sama kita berkata, amin. Baik, salam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali bertemu dalam ibadah live streaming. Dan saya percaya bahwa semua kita tetap ada dalam pemeliharaan Allah. 1 minggu lamanya kita sudah bekerja, dan kesempatan yang indah kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Baik jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan merenungkan kembali satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita semua membuka dari 1 Samuel. Kita membuka dari 1 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini, satu ayat saja. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mari kita perhatikan firman Tuhan. Ayat yang ke-12 dikatakan begini. Dengan perikop orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat yang ke-12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Baik saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati adalah setiap kita yang membaca, memelihara firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa yang kita baca pada malam hari ini di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ini merupakan satu ayat yang sedang menggambarkan bagaimana kemenangan besar sedang terjadi di pihak orang Israel. Tapi sebenarnya sebelum ayat ini muncul, ternyata ada satu pergumulan besar yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, ini sebenarnya yang akan menjadi tema perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Memang kita tidak langsung berbicara tentang kemenangan besar yang terjadi di antara orang Israel. Tetapi saya mau mengajak kita semua melihat sebuah tema, yaitu Tuhan menjawab seruan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjawab umatnya. Artinya bahwa di sisi lain atau di pihak lain, ternyata ada keadaan di mana Tuhan tidak menjawab seruan umatnya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang akan kita lihat di dalam renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan kita, ayat 12 dari 1 Samuel pasal 7 ini merupakan satu titik puncak keberhasilan yang Allah berikan bagi bangsa Israel. Namun sebelum sampai ke titik ini, kita mau melihat mundur ke belakang. Ternyata di pasal 4 ada peristiwa menarik terjadi. Sudah diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau ajak kita melihat di pasal 4, kita mundur ke pasal 4. Ya, saudara diberkati oleh Tuhan, hidup dalam tekanan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Saya percaya juga bahwa saudara yang sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kalau diperhadapkan dengan tantangan, pasti kita tidak mau, pasti kita tidak suka. Sesungguhnya manusia yang secara jujur kita mau katakan, kita hanya siap untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana kalau Tuhan sedang mengizinkan kita masuk ke dalam satu proses yang besar? Masihkah kita berkata, Tuhan Engkau dahsyat? Masihkah kita berkata, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami? Bagaimana dengan saudara dan saya malam hari ini? Menjadi perenungan bagi kita. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mundur di pasal 4, coba kita perhatikan sedikit di pasal 4. Ternyata ada masalah besar, ada persoalan besar terjadi di sana.
pasal 4 ayat yang pertama bagian B dikatakan, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ayat yang kedua, orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukul kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Saudara, ada persoalan pernah terjadi di Ebenezer. Ketika orang Israel berkemah di sana, ya mereka diperhadapkan dengan persoalan, yaitu tantangan orang Filistin berperang dengan mereka. Dan pada saat itu kekalahan hebat terjadi bagi mereka. Pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat yang kedua, dan di sana menjelaskan bahwa ada kekalahan yang luar biasa. Kurang lebih 4.000 tentara Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Maka saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di situ ternyata bangsa Israel punya pengalaman pahit di Ebenezer. Nanti di ayat 12 yang tadi sudah menjadi bacaan kita, ya Samuel mengambil kesempatan untuk membuktikan di Ebenezer kita pernah kalah, tapi hari ini di Ebenezer kita mengalami juga kemenangan. Dan ada satu peringatan yang mereka buat untuk Tuhan. Yang kedua, setelah mereka mengalami kekalahan di pasal 1, pasal 4 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, tidak berakhir di situ. Pasal 4 ayat 4 dan selanjutnya, ketika mereka mengalami kekalahan pertama, saudara yang diberkati Tuhan, ternyata kalau kita baca ayat selanjutnya, mereka berpikir, ya mungkin karena tabut Allah tidak ada di tengah-tengah kita, makanya kita mengalami kekalahan. Oleh karena itu mereka mengutus beberapa orang pergi ke Silo. Untuk apa? Membawa tabut itu datang di tengah-tengah orang Israel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kita atau mengingatkan kita kembali bahwa tabut perjanjian ya merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi kalau kita perhatikan, setiap ada tabut itu yang terjadi adalah kemenangan. Tapi dalam pasal 4 1 Samuel justru berbanding terbalik. Ketika tabut itu dibawa ke tengah-tengah barisan Israel, ternyata apa? Mereka berperang dan mengalami kekalahan yang lebih hebat lagi. Sebelumnya mereka kalah 4.000, dan peperangan yang kedua 30.000 tentara pejalan kaki dibunuh di pantai oleh orang Filistin. Saudara perhatikan di sini. Seharusnya tabut itu ada di tengah-tengah mereka, mereka mengalami kemenangan. Tapi justru dalam bacaan di pasal 4 1 Samuel tidak demikian. Kenapa saudara? Karena kalau kita baca selanjutnya di pasal 4 ayat 21 dan ayat 22, ada muncul satu kalimat di sana, Ikabod, yang artinya ya Tuhan telah meninggalkan mereka. Ya, kemuliaan Tuhan telah undur dari Israel. Kemuliaan Tuhan telah meninggalkan mereka. Kalau kavod dalam bahasa Ibrani itu artinya kemuliaan Tuhan. Kalau ikavod, kemuliaan Tuhan undur. Jadi mereka merasa mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena tabut perjanjian Allah ada di tengah-tengah mereka. Tapi kenyataannya kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Kenapa ini bisa terjadi? Ini harus menjadi perenungan bagi kita. Sehingga apa? Ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan mereka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan kita, hati-hati di dalam kita menjalani hidup ini. Karena terkadang kita merasa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tapi hati-hati, jangan-jangan kita sedang berjalan sendiri. Jangan-jangan kita sedang berjalan dengan hikmat kita. Kita tidak berjalan dengan hikmat yang daripada Allah. Ya, minggu lalu kita dalam ibadah kita sudah membahas bagaimana hidup yang dituntun oleh hikmat dari Allah. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjawab seruan umatnya. Nah, pertanyaan bagi kita untuk malam hari ini kita jawab adalah bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar apa? Agar Tuhan mendengarkan setiap seruan kita. Bagaimana caranya agar seruan kita itu bisa sampai kepada Allah? Ternyata di dalam bacaan kita malam hari kita akan temukan jawabannya. 1 Samuel pasal 7, kita akan mulai melihat dari ayat
yang pertama. Ya, 1 Samuel pasal 7, ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana begini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Saudara, bukan waktu yang singkat. Ya, berlalu waktu yang cukup lama. Ya, 20 tahun. Saudara, menderita satu hari, saya pikir mungkin semua orang bisa. Menderita 1 minggu mulai berbeda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, orang bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kita lihat sini, 20 tahun. Tapi yang menarik adalah, ini hal pertama kita akan lihat sini. Bagaimana caranya agar Tuhan menjawab seruan kita atau seruan umatnya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, di ayat yang sudah kita baca tadi, ayat kedua dan ayat ketiga, khususnya ayat ketiga, Samuel berkata kepada orang Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, agar Tuhan bisa mendengarkan, atau Tuhan mau mendengarkan suara kita. Yang pertama, pastikan, saudara, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Berbaliklah kepada Allah dengan segenap hatimu. Bertobat bukan hanya dalam pikiran kita, tetapi dalam hati, dalam pikiran, dan juga di dalam perbuatan kita. Kenapa? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kalau kita perhatikan di sini, ternyata bangsa Israel dalam konteks ini, mereka sudah hidup jauh dari Allah. Mereka tidak lagi beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi apa? Justru mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Di ayat 3 sudah disinggung Samuel di sana. Ayat 4 dan selanjutnya mengingatkan mereka harus kembali fokus hidup mereka kepada Tuhan. Yahweh Elohim yang sudah membebaskan mereka. Yahweh Elohim yang sudah memberkati mereka dengan luar biasa. Tapi mereka melupakan Allah di dalam hidup mereka. Hal yang pertama, harus bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Allah. Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka tidak hanya tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka berbalik dari Allah. Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada Asytoret. Dan sudah disinggung di ayat yang ketiga. Ya, mungkin sering kita dengar itu Baal dan Asyera. Ya, Asytoret itu sama dengan Asyera. Baal merupakan dewa cuaca. Sedangkan Asytoret dewi kesuburan. Ini menggambarkan bahwa bangsa Israel tidak lagi menggantungkan hidup mereka kepada Allah, tapi mereka menggantungkan hidup mereka kepada berhala. Maka Tuhan murka kepada mereka. Tuhan meninggalkan mereka. Kemuliaan Tuhan hilang dari tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka maju berperang, kekalahan menjadi bagian mereka. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan bagi kita malam hari ini, supaya seruan kita didengar oleh Tuhan. Pertama, berbaliklah kepada Tuhan. Tinggalkan dosa-dosa, hidup sungguh-sungguh. Ya, menyenangkan hati Tuhan. Sudah kita berbalik kepada Tuhan di ayat 4-6, akui dosa, tinggalkan dosa. Ya, Israel menduakan Tuhan, tapi Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di sana, ketika mereka bertobat, mereka datang mengaku dosa mereka di hadapan Tuhan. Mereka tambahkan satu hal, mereka berpuasa. Saudara, puasa dalam konteks bacaan ini atau pada masa itu adalah salah satu cara untuk menunjukkan penyesalan kita kepada Allah. Dengan kita hidup berpuasa di hadapan Tuhan, mengambil waktu untuk sungguh-sungguh membuat atau membaharui komitmen di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bagaimana caranya agar Tuhan menjawab setiap seruan kita. Hal yang kedua, kita perhatikan, kita lompat langsung ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dikatakan begini. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Hal yang pertama tadi, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Tinggalkan dosa, dengan mata kita kembali tertuju
kepada Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar Tuhan menjawab setiap seruan kita, yang kedua adalah mari kita ikatkan hidup kita pada persekutuan dengan Allah. Setelah tinggalkan dosa, mari betul-betul hidup kita ikatkan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud di Mazmur, dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya kepada Allah saja aku menggantungkan kehidupanku. Hal yang kedua, mari kembali, sudah diberkati Tuhan, ikatkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9, korban bakaran yang dipersembahkan oleh Samuel kepada Allah merupakan tanda bahwa Israel kembali bersatu dengan Allah. Saudara, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tidak ada. Kelaparankah, ketelanjangankah, kematiankah, kesulitankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ketika kita datang kembali membawa hidup kita kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang Israel, dengan tanda mereka mempersembahkan korban, tanda mereka kembali kepada Allah, maka Allah memperhatikan hidup mereka. Jadi hal yang kedua, mari kita mengikatkan hidup kita kepada persekutuan dengan Allah, bersekutu dengan Tuhan. Di dalam doa kita, di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari kita, mari andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nyatakan itu bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Itu hal yang kedua. Oleh karena itu saudara, kalau dua hal ini sudah kita lakukan, maka kita perhatikan di ayat yang ke-10 dan selanjutnya, ketika Samuel sedang berdoa, di ayat yang ke-10 mempersembahkan korban bakaran itu, maka majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudara, perhatikan, baru saja mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah melakukan satu perkara yang ajaib, satu perkara yang hebat Tuhan buat di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kembali ikatkan hidup kita dengan Allah. Maka kita bisa melihat hasilnya di ayat yang 11, 12 yang tadi sudah kita angkat menjadi bacaan kita. Ada apa di sana? Hasilnya yang pertama, Ebenezer. Di ayat yang ke-12, ya, Ebenezer artinya the stone of helps, atau batu pertolongan. Kenapa batu itu didirikan di Ebenezer? Karena dulu mereka mengalami kekalahan di situ, dan sekarang Samuel mendirikan batu di Ebenezer untuk mengingatkan orang Israel, hai orang Israel, dulu kita pernah kalah di tempat ini, tapi hari ini kita menang. Oleh karena apa? Tuhan sudah mendengarkan setiap seruan kita. Dan itu menjadi pelajaran penting untuk Israel yang hidup pada saat itu dan juga keturunan mereka yang akan datang, supaya setiap kali mereka melihat atau melewati tempat itu, atau ketika mereka ada di Ebenezer, mereka belajar untuk ingat bahwa ada peristiwa besar pernah Allah kerjakan di dalam hidup Israel, dan juga mungkin nenek moyang mereka atau mereka yang hidup pada saat itu, dan cerita ini akan terus mereka lanjutkan kepada keturunan selanjutnya, supaya mereka ingat bahwa Tuhan pernah menolong mereka di tempat itu. Sudah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, respon Allah terhadap upacara pertobatan Israel itu luar biasa. Ya, di ayat 10 dan 11 Filistin dikalahkan. Ayat yang ke-13, Israel aman seumur hidup mereka, khususnya Israel aman seumur hidup Samuel. Dan juga ayat yang ke-14, semua kota yang pernah diambil oleh Filistin dari Israel, semuanya dikembalikan kepada Israel. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari renungan kita malam hari ini bahwa ya, Tuhan menjawab seruan umatnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kedua, ikatkan hidup kita dengan ibadah yang sungguh-sungguh kepada Allah. Maka yang ketiga, kita akan melihat hasilnya. Pemulihan pasti terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar untuk kita tetap hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ingat, berserah dan taat kepada Allah adalah permulaan hidup
di dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan. Serta kemenangan besar dan mujizat Allah akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami renungkan malam hari ini. Hamba berdoa, dalam segala keterbatasan hamba menyampaikan firman-Mu, tapi hamba berdoa biarlah Roh Kudus terus menjamah setiap kami yang malam hari ini mengikuti ibadah ini Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, firman Tuhan sudah menjawab setiap pergumulan hidup kami. Allah ada bersama-sama dengan kami. Ajar kami, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap seruan kami sampai ke hadapan Allah. Dan Allah menjawab tepat pada waktu Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Hamba bersyukur, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini. Bapak, hamba juga mau berdoa Tuhan, bersyafaat bersama dengan jemaat Tuhan yang malam hari ini kami sedang beribadah bersama-sama. Hamba terus berdoa Tuhan, kami terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa semua jemaat yang saat ini sedang dalam ucapan syukur, entah ucapan syukur di dalam berkat-berkat Tuhan, khususnya sepanjang 1 minggu Tuhan sudah berkati mereka. Ucapan syukur mereka bertambah usia, ucapan syukur ulang tahun pernikahan, dan ucapan syukur yang lain Tuhan. Hamba berdoa, buatlah umat-Mu tetap bersuka cita dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, Bakorum Kris dan BPHJ Jemaat Oikumene, dan juga gereja Oraet Labora dan juga jemaat Shalom. Hamba berdoa Tuhan Allah memberkati mereka, buat hati mereka bersuka cita, sehingga ketika mereka mempersiapkan segala pelayanan, mereka lakukan semua itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Maka kami percaya Tuhan Allah akan memperhitungkan kehidupan mereka, dan Allah akan melakukan yang terbaik juga di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa seluruh pimpinan dan manajemen BP untuk proyek yang sedang berlangsung di LNG, dan juga Tuhan Yesus yang sampai saat ini Tuhan masih tertahan oleh karena COVID-19. Hamba berdoa Tuhan, kami serahkan semua pemimpin yang ada di sana. Allah memberkati mereka Tuhan dengan urapan dan berkat yang daripada Allah, sehingga mereka juga boleh memimpin perusahaan Tangguh Said LNG ini Tuhan dengan sukacita. Bahkan kami percaya perusahaan ini Tuhan semakin hari akan semakin berkembang oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Setiap pemimpin yang ada di sana Tuhan memberkati, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa saja yang tangan mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, terus menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa segala mitra yang sedang bekerja sama dengan proyek Tangguh LNG dan juga manajemen BP Tuhan. Semua mitra yang ada Tuhan, yang mitra kontraktor Tuhan dari global maupun sampai di Tangguh LNG saya, Tuhan berkati setiap mitra yang ada, sehingga setiap kerjasama yang ada Tuhan juga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan sarana dan prasarana yang ada, sarana dan prasarana yang ada di darat, di laut maupun di udara. Tuhan, kami berdoa Tuhan terus campur tangan, sehingga semua sarana dan prasarana boleh terpelihara dengan baik dan boleh digunakan sebaik mungkin dalam perkembangan dan dalam pekerjaan proyek di Tangguh LNG Site. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa proyek Tren 3 Tuhan yang mungkin masih terhambat sampai saat ini oleh karena COVID-19, dan kami percaya Tuhan ada waktu Tuhan untuk proyek ini boleh dilanjutkan kembali, atau mungkin saat ini sudah mulai dilanjutkan kembali. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah. Hamba berdoa kesehatan semua karyawan yang ada di Tangguh LNG Site Tuhan. Allah memberkati mereka yang sedang bekerja aktif di perusahaan atau di
bintuni Tuhan, atau mereka yang sedang berada di rumah mereka atau yang sedang off, Tuhan, hamba berdoa Allah memberkati menolong mereka Tuhan. Jadi ketika mereka yang ada di bintuni bekerja dengan sukacita, mereka yang karyawan-karyawati yang sedang off juga Tuhan, mereka boleh bersukacita melewati hari-hari mereka, dan ketika mereka kembali bekerja dengan aktif Tuhan, mereka boleh bersukacita dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga mau berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa keluarga dari semua para pekerja yang ada di Tangguh LNG Sai. Tuhan berkati mereka, anak-anak mereka, istri, suami, Tuhan memberkati, sehingga semua mereka Tuhan boleh bersukacita. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dari Tuhan, para karyawan dan karyawati mungkin yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di rumah mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Allah yang menjamah memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Mereka yang sedang Tuhan Yesus mungkin sedang berduka juga Tuhan, kami berdoa Tuhan juga jamah mereka. Tuhan yang menjadi penghibur di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa pemerintah Papua Barat dan juga yang ada di Bintuni. Tuhan berkati pemerintah yang ada di sana Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan boleh terus bekerja dengan baik di tengah-tengah masyarakat yang ada. Pemerintah Papua Barat boleh mempersembahkan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Pemerintah yang ada di Bintuni juga Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga pemerintah yang ada juga boleh melakukan tugas mereka dengan baik dan juga terus membangun kerjasama dengan perusahaan yang ada di sana. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus terus memberkati. Bangsa ini masih terus bergumul dengan COVID-19, tapi kami percaya pemerintah yang ada diberkati oleh Tuhan, sehingga pemerintah juga boleh melakukan langkah-langkah yang efektif, sehingga COVID-19 juga boleh teratasi. Bahkan perekonomian di bangsa kami juga boleh kembali bangkit. Pemerintah yang ada, pemerintah tertinggi sampai pemerintahan yang terendah, Tuhan juga memberkati mereka. Ya, mereka juga Tuhan boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bangsa Israel, biji mata Allah. Tuhan berkati bangsa Israel, supaya dari bangsa ini Tuhan, Tuhan keselamatan boleh sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Semua kami hamba-Mu yang sudah boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Allah yang memberkati setiap kami Tuhan dengan berkat yang daripada Allah. Sehingga dengan berkat yang daripada Allah, kami juga terus belajar untuk hidup di dalam ucapan syukur. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terima dan sambutlah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Bapa di sorga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pemeliharaan, penghiburan dari Roh Allah yang kudus, akan senantiasa menyertai, memelihara, dan memberkati kehidupanmu sekalian, mulai dari malam hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.